Ya Bapa, Engkau yang berkati jalannya ibadah hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan kami dapat mendengar dan memahami firman yang dibawakan dengan baik sehingga kami dapat menggunakannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk ke dalam firman, saya ingin mengajak kalian semua untuk terus berpegang teguh dan percaya pada Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah gagal dalam menepati janji-janjinya. Seperti pada lagu kita yang akan kita nyanyikan pada hari ini, yaitu Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami mengakui dengan iman kami bahwa Engkau tidak pernah gagal ataupun lalai untuk menjaga, merawat, memelihara hidup kami. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau yang senantiasa melihat kami,
tatkala kami berjalan menyusuri waktu-waktu hidup kami, di mana kami berjumpa dengan suka, tak sedikit juga duka. Ketika kegembiraan menghiasi hari-hari kami, tak sedikit juga kesedihan melingkupi hati kami. Tapi dari semua itu kami percaya janji-janji-Mu hadir, menghiasi hidup kami, dan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Biarlah pagi ini juga kami disegarkan, diteguhkan, diteduhkan dengan sabda Tuhan, dengan firman-Mu. Sehingga tak putus-putusnya kami berseru kepada Tuhan sebagai Allah sumber hidup kami. Roh Kudus, naungilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi. Shalom buat anak-anak terkasih dari Tunas Harapan dan juga rekan-rekan guru Tunas Harapan. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Terpuji nama Tuhan. Tema kita pagi ini, when you feel useless. Tapi apa saja sih alasan kok orang merasa tidak berguna, orang merasa tidak berharga, orang merasa kok seakan-akan hidup ini tidak ada artinya? Tentu banyak alasan. Bisa saja sedikit-dikit selalu disalahkan sama orang tua. Buat ini salah, buat itu salah. Merasa kecut, merasa kok begini amat ya. Atau bisa juga kok nggak ada ya yang mau main dengan saya. Kok nggak ada ya teman yang mau dekat dengan saya. Atau juga bisa mengalami kegagalan demi kegagalan. Kok selalu gagal. Ulangan jelek. Buat ini, buat itu gagal. Kok nggak berhasil? Apa jangan-jangan memang saya nggak berguna? Atau saya ini kok nggak ada apa-apanya ya? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang tidak asing buat kita, namanya Gideon. Nanti selepas ibadah ini kita bisa mendalaminya, bisa baca di Alkitab kita Hakim-Hakim 6 sampai dengan Hakim-Hakim 8. Mungkin di sekolah minggu kita juga pernah mendengar kisah ini. Tapi pagi ini saya mengajak kita mungkin mengenal lebih spesifik. Apakah Gideon ini orang yang tidak berguna, orang yang gagal?
Atau memang kita mengenalnya sebagai hakim, orang hebat, pemimpin bangsa Israel. Dimulai dari pasalnya yang ke-6. Ketika malaikat Tuhan menyapa dia, hai pahlawan yang gagah berani, tapi Gideon sesungguhnya berada di kubu-kubu persembunyian di pegunungan. Karena mereka bersama Gideon, orang Israel, takut terhadap orang Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa timur. Karena mereka menjarah hasil panen orang-orang Israel. Mereka 7 tahun lamanya berada dalam kekuasaan orang Midian, orang Amalek, dan bangsa-bangsa dari timur. Sehingga ketika malaikat Tuhan hadir, menyapa Gideon, apa kata Gideon? Siapa Tuhan? Tuhan itu memang yang mengeluarkan nenek moyangku dari tanah perbudakan di Mesir. Tapi sekarang Tuhan yang menyerahkan aku ke tangan orang Midian. Oh, dia sinis terhadap Tuhan. Tapi malaikat Tuhan bilang, bukankah Tuhan yang mengutusmu untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang? Tapi apa kata Gideon? Siapa saya? Kaumku itu yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku ini yang paling muda di antara kaum keluargaku. Oh, kedua, Gideon sinis terhadap dirinya sendiri. Wah, kalau udah begini bahaya nih. Sinis terhadap diri sendiri, merasa dirinya nggak berarti, nggak berguna, bahkan berani sinis terhadap Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya, pahlawan yang gagah berani itu ngumpet. Pahlawan kok ngumpet ya? Ngumpet di kubu-kubu pertahanan, perlindungan di pegunungan. Setelah itu, malaikat Tuhan menguatkan Gideon, bahkan memberikan mukjizat sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai Gideon. Berjalannya waktu di pasal 6, akhirnya Gideon percaya kembali. Semangatnya dibangunkan kembali oleh Tuhan. Disapa oleh Tuhan melalui mukjizat, dan akhirnya Gideon berkata, celakalah aku. Seakan-akan sudah mencobai Tuhan Allah. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu tidak akan celaka. Masuk pasal 7, ini yang keren nih. Rekan-rekan tunas sarapan, kalau film Hollywood, ada tuh yang judulnya 300. Itu bangsa Sparta. 300 lawan begitu banyak tentara musuh. Di celah sempit di pegunungan. Tapi ini beda. Ini kisah Holy God, bukan Hollywood. Ketika orang Israel bersama dengan Gideon datang 32.000 lawan 350.000. Kalau bebas saya katakan 1:4. 32.000 lawan 350.000. 1:4. 1 lawan 2 mungkin masih berani ya. 1 lawan 4 kita berani kabur. Tapi itu yang diajak oleh Gideon. 32.000. Tuhan bilang, yang takut pulang. Pulang dah. Yang takut. Dari 32.000 sisa 10.000. Kata Tuhan, masih banyak. Nanti kalau mereka menang, jangan-jangan mereka sombong, tinggi hati, menganggap mereka yang mampu dirinya sendiri, melupakan Tuhan. Akhirnya difilter lagi, suruh minum air. Siapa yang minum air layaknya seperti seekor anjing, itu harus dipinggirkan. Tapi yang mengambil air dengan tangannya dan meminum air dari tangan itu yang dipilih. 300 orang lawan 350.000. Ini Holy God, bukan Hollywood.
300 lawan 350.000. Dan di pasal 8 happy ending. Beres dan tuntas. Tapi kayaknya ini kok orang-orang aneh ya. 300 lawan 350.000. Satu orang akan berhadapan banyak orang Midian, Amalek, dan bangsa dari timur. Gideon bukan ahli ilmu komunikasi. Tetapi karena Gideon tidak lagi sinis terhadap dirinya sendiri, tidak sinis terhadap Tuhan, dia berdampak positif bagi orang lain. Sehingga 300 orang, it's okay, melawan 350.000. Mereka percaya kepada Gideon, mereka percaya kepada Tuhan. Dan bangsa Midian, Amalek, bangsa-bangsa dari timur, akhirnya dikalahkan dengan 300 orang. Apa ujungnya? Itu tadi, berdampak positif bagi orang lain. Karena tidak sinis terhadap dirinya, tidak sinis terhadap Tuhan. Kita akan lihat slide selanjutnya, bahwa dari kisah Gideon, kita belajar bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus mengoreksi diri dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Memperbarui relasi dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Dan kita menghilangkan rasa bersalah. Kalau ulangan jelek, kita bisa perbaiki. Kalau buat ini salah, buat itu salah, kita tekad untuk memperbaikinya. No complaining, nggak mengeluh, tapi selalu berpikir positif. Karena kita sudah recharge dan reconnection seperti Gideon. Tidak sinis terhadap diri sendiri, tidak sinis terhadap Tuhan. Sehingga selalu bersyukur, bukan selalu mengeluh. Menjadi pribadi yang perfect, sempurna, memang ada batasnya. Tapi Tuhan yang melayakkan kita untuk menjadi sempurna di matanya dan berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Apa hubungannya dengan menjadi garam dan terang dunia? Menjadi garam adalah memberi rasa. Dengan garam, makanan juga tidak jadi busuk. Dengan garam, makanan juga punya rasa. Kalau kita berdampak positif, kita berguna, kita berharga, kita bisa melakukan banyak hal. Dengan memberi rasa, berpikir positif, kita berdampak positif, kita menjadi teladan. Menjadi yang baik. Kalau merasa diri selalu tidak berguna, maaf. Kita menjadi orang yang selalu gagal. Dan menjadi orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Tapi menjadi garam, kita siap menjadi teladan. Menjadi pribadi yang berguna dan berdampak positif. Apa yang kita lakukan itu menjadi contoh bagi orang lain. Memberi terang adalah menjadi sahabat yang membangun. Menerangi jalan yang gelap. Berani memberi motivasi bagi sahabat dengan kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun. Menjadi terang, menjadi sahabat setiap waktu bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ada yang bilang begini loh, lebih baik
kata-kata pedas dari seorang sahabat daripada kata-kata manis dari seorang penjahat. Menjadi sahabat, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Menjadi sahabat, memberi semangat bagi sahabat-sahabatnya. Menjadi garam dan terang. Menjadi pribadi yang berguna, meninggalkan sikap mengeluh, sikap merasa bersalah, dan percayalah, Allah menuntun dan menyertai kita menjadi pribadi yang sempurna, berguna di mata Tuhan, berguna bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menguatkan diri kami, di mana Tuhan yang memberikan hati yang tenang, sabar, dan teduh, sehingga kami dilayakkan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, membangun motivasi di dalam diri, menguatkan diri bahwa kami adalah pribadi yang spesial dan berharga, bahwa kami berguna untuk melakukan banyak hal, di mana Allah merancang kami sedemikian rupa. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi baik adanya, karena Tuhan yang mau menyertai. Dalam kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena Tuhan juga yang mempertemukan kami, Semak Penabur Harapan Indah dengan SMP Tunas Harapan. Biarlah waktu ini kami pergunakan sebaik-baiknya dalam kami bercengkrama, bertukar pikiran, berdiskusi. Biarlah momen ini tidak selesai begitu saja, tapi kami boleh menjalin setiap komunikasi dengan baik di waktu-waktu mendatang. Proses belajar mengajar di Tunas Harapan, biarlah Tuhan juga yang turut campur tangan di dalamnya. Engkau yang memberikan semangat dan kekuatan bagi murid-murid. Engkau juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab bagi rekan-rekan guru dan juga pimpinan sekolah. Sehingga proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang mencukupkan segala hal, kebutuhan, dan sebagainya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan juga itu berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk istri dan suami kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Karena itu yang menuntut untuk melakukan banyak hal. Demi Kristus inilah doa kami, dan kami percaya Engkau yang senantiasa memberikan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita masing-masing sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Nik memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga untuk doa berkatnya. Ibadah kita telah selesai dan waktu ke depan kita akan memberikan kesempatan ini untuk kita lebih mengenal lagi Semak Penabur Harapan Indah. Silakan, apakah pertama video atau ada yang mau disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Semak Penabur Harapan Indah? Silakan, Ibu Siwi. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa SMP Tunas Harapan Nusantara. Mohon maaf, mungkin ada dari tim kami yang sudah persiapkan, silakan. Dari anak-anak atau ya silakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Tadi kan kita udah ibadah nih. Sekarang saya mau perkenalan dulu. Hari ini ada saya, Arneta sama Tracy, sebagai perwakilan dari alumni Tunas lulusan tahun 2018 yang sekolah di Semak Penabur HI. Nah, hari ini kita mau ngajak teman-teman sama Bapak Ibu Guru kenalan sama Semak Penabur Harapan Indah. Hari ini kita juga ada bareng-bareng sama guru kita. Nah, sebelum itu kami mau ngucapin makasih yang sebesar-besarnya
karena Bapak Ibu Guru sama teman-teman dari Tunas Harapan udah ngasih kita kesempatan pada hari ini buat ibadah sama ketemuan, walaupun secara online ya. Tapi semoga pertemuan hari ini berbuah baik. Nah, di sekarang ini kita akan mendengarkan informasi dari Ibu Siwi selaku Kepala Sekolah Semak Penabur Harapan Indah tentang informasi tentang sekolah Semak Penabur Harapan Indah ya. Teman-teman semua perhatikan ya, karena nanti di bagian akhir sesi kita akan ada pertanyaan, dan buat yang paling aktif menjawab nanti akan ada hadiah. Dan hadiahnya itu sekarang dirahasiain dulu, nanti bakal kita kasih tahu buat kalian yang udah menang. Tapi pokoknya perhatikan ya. Oke, Ibu Siwi saya persilahkan. Baik, terima kasih Arneta dan Tracy. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah, Pak Yudi, rekan-rekan guru, dan juga anak-anak yang sudah boleh bergabung pada kesempatan ini, mempersilahkan kami juga untuk bergabung bersama. Perkenankan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Siwi sebagai Kepala Sekolah Semak Penabur Harapan Indah. Tadi yang membawakan firman adalah Bapak Ray James, guru PAK, guru Pendidikan Agama Kristen. Kemudian ada rekan saya juga Ibu Murni, Sri Murniati Ningsih. Boleh saya salam Bu Murni? Ya, ini Bu Murni guru bahasa Indonesia, mantan kesiswaan dan masih ada di staf Sarpras, sarana prasarana. Kemudian ada Pak Julius Heri Prasetyo. Halo Pak Julius. Iya, Pak Julius adalah guru BK yang sangat inovatif, energik, kreatif, dan juga IT gitu ya. IT-nya oke. Pak Julius ini guru BK. Kemudian ada teman kita yang lain kah? Ada, oh iya, ada Pak Mario, Pak Lazarus Trimario. Halo, Pak Lazarus, Pak Mario. Ini cukup dikenal dengan Pak Mario. Mana ya? Ini di saya videonya nggak muncul. Oh, baik. Pak Mario ini di front office sebagai tata usaha yang seringkali dekat dan cekatan membantu anak-anak dan orang tua. Ada lagi teman-teman yang masih tertinggal? Nggak ada ya? Oke, dan anak-anak cantik kami nih, alumni dari Tunas Harapan juga, ada Anastasia, Arneta, dan juga Tracy Laurella. Nah, ini Tracy sama Arneta, anak-anak yang luar biasa juga di kami. Tracy termasuk pendiam gitu ya, tetapi ternyata luar biasa gitu ya. Demikian juga Arneta, ternyata anak-anak Tunas Harapan di kami survivalnya luar biasa gitu ya. Cukup kami kenal, cukup keren di Semak Penabur Harapan Indah. Ya, baik anak-anak, perkenankan saya menyampaikan presentasi mengenai yang pertama dulu adalah tentang bagaimana sih sebenarnya memilih sekolah yang baik gitu ya. Ini penting buat anak-anak semua. Kenapa? Karena setiap kalian sudah pasti membutuhkan sekolah yang memang tepat untuk menunjang kalian memperoleh pada saatnya nanti mau sukses atau tidak sukses. Semua kita tentu mau sukses. Tidak ada satu orang pun yang ingin tidak sukses. Nah, tetapi kesuksesan kita itu juga ditentukan oleh pendidikan yang kita jalani. Kalian sekarang ada di SMP. Kalian harus mulai menentukan apakah saya akan masuk di SMA atau SMK. SMA itu tentu umum ya, yang lebih mendalami tentang bagaimana keilmuan. Tetapi SMK akan mengantarkan anak-anak untuk lebih siap bekerja. Nah, tergantung nih, kalian mau selesai SMA atau selesai SLTA mau bekerja atau mau lanjut perguruan tinggi. Sekalipun SMK juga bisa lanjut perguruan tinggi. Tetapi tentu akan lebih mengenal banyak
mendalami banyak ilmu pengetahuan ketika kalian memilih di SMA. SMA atau SMK tetap bisa masuk ke perguruan tinggi. Pemilihan perguruan tinggi itu juga akan menentukan kalian nanti. Kemudian apakah kalian akan berkarir atau menjalani bidang usaha? Ya. Oh, kalau saya mau berkarir, apakah saya cukup dengan SMA saja, SLTA saja? Kalau saya mau menjalani usaha, apakah cukup dengan SMA saja atau tetap harus ke perguruan tinggi? Itu juga sangat bergantung dari kepastian atau pilihan kalian. Tentu dengan memasuki perguruan tinggi, kalian akan lebih punya wawasan yang luas. Dan tentu ketika memiliki wawasan yang luas, sekalipun ada di bidang usaha, kalian juga akan memiliki kecerdasan, kepekaan menentukan usaha jauh lebih baik. Nah, semuanya tergantung dari kalian. Ya, berikutnya kita lihat slide berikutnya. Kalau mau memilih sekolah di SMA atau SMK, apakah pilihan sekolah saya itu berdasarkan apa yang sudah saya rencanakan, ataukah saya hanya sekedar karena ada banyak teman saya yang sekolah di sekolah A misalnya. Ya, saya membaginya dalam dua hal, ikut teman atau memilih sendiri. Kalau ikutan teman berarti ya karena ada banyak teman. Kalau pilihan sendiri maka mestinya berdasarkan perencanaan masa depan, ya. Biasanya kalau yang ikut-ikutan teman, informasi yang diterima itu karena ada banyak teman di sana. Cari yang gampang sekolahnya enak-enakan, nggak pernah ada yang nggak naik kelas gitu ya. Semuanya aman-aman saja gitu. Apalagi ketambahan nih, cari yang murah, cari yang gratisan gitu. Padahal sih yang namanya pendidikan itu tidak ada satupun yang gratis. Kalau sekarang dari pemerintah gratis, itu karena pemerintah yang membiayai, gitu ya. Nah, kemudian katanya bagus loh, di sekolah itu banyak mensuplai anak-anak masuk perguruan tinggi negeri. Oh ya, perguruan tinggi negeri yang mana? Atau pilihan prodinya, program studinya yang mana? Karena ada banyak perguruan tinggi negeri, belum tentu semua prodinya adalah baik, ya. Nah, ini yang juga perlu anak-anak pikirkan. Berikutnya adalah apakah sekolah itu memiliki budaya nilai yang baik atau justru memberikan nilai-nilai yang berbeda, berlawanan dengan nilai-nilai hidup yang sampai dengan sekarang ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kalau pilihan sendiri, anak-anak tentu harus memikirkan apakah sekolah itu mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh siswanya. Sekolah yang baik bukan hanya mengembangkan sisi akademis, tetapi juga mengembangkan sisi kemampuan atau potensi siswa yang lain, termasuk di dalamnya adalah karakter. Termasuk di dalamnya adalah spiritualitas. Akademik yang baik nggak cukup membantu, menolong kita mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, sekolah yang baik juga sekaligus adalah sekolah yang bisa melihat bahwa setiap anak memiliki kecerdasan. Kecerdasannya berbeda-beda. Mungkin ada anak yang secara sains, matematika, fisika, kimia, akademik yang lain tidak mumpuni, tidak menguasai, tidak berprestasi dengan baik. Tetapi ternyata dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, sekolah yang baik juga mengembangkan hal-hal itu. Jadi komplit, bukan hanya akademik yang menjadi fokus, tetapi juga prestasi-prestasi, potensi-potensi yang lain, dan bahkan emosional, karakter, spiritualitas itu juga dikembangkan. Kemudian sekolah yang baik
itu adalah juga sekolah yang membekali siswa dengan kompetensi inti di era digital seperti sekarang. Kita bisa lihat ya anak-anak sekarang, mana sekolah yang benar-benar memikirkan tentang itu. Saat ini ketika pandemi corona ada, yuk kita lihat mana sekolah yang tetap bisa eksis, tetap bisa membelajarkan anak-anaknya, mengembangkan bakat anak-anaknya dengan baik ya. Nah, sekolah yang baik harusnya hari ini sudah mulai membekali siswanya dengan kemampuan 4C. Ada bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir kreatif, bagaimana berkolaborasi bekerja sama dengan yang lain, bagaimana memiliki kecakapan berkomunikasi, dan bahkan juga bagaimana para siswa itu diajarkan untuk memiliki pemikiran tingkat tinggi, HOTS, high order thinking, ya, high order thinking skill. Ini yang perlu dikuasai oleh anak-anak zaman ini. Kenapa demikian? Karena di era ini ada banyak problematika kehidupan kita yang sangat kompleks. Semua orang membutuhkan kemampuan ini. Karena itu sekolah yang baik mestinya membekali siswanya dengan ini. Kemudian yang berikutnya, yang juga perlu dipertimbangkan ketika memilih sekolah adalah apakah sekolah itu memiliki budaya nilai yang baik, atau misalnya sebaliknya, anak-anaknya suka tawuran gitu ya. Saya lama di Jakarta, gitu saya bisa melihat bagaimana ada sekolah yang cukup bagus, tetapi ternyata budaya nilainya nggak bagus, tawuran gitu ya, ada kena narkoba, bahkan ada yang rame-rame nodong di Metro Mini. Nah, ini sekolah yang budaya nilainya perlu kita pertanyakan, ya. Kemudian sekolah yang baik adalah juga sekolah yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Prestasi akademiknya bagus dan juga memiliki alumni yang berkualitas. Dilihat dari mana? Dari studi lanjutnya alumni. Apakah studi lanjut alumni itu ada di perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dalam maupun luar negeri yang bagus, atau sekedar mereka melanjutkan dimanapun, itu kita perlu pikirkan. Kemudian kalau kita melihat lebih lanjut, apakah alumninya juga memiliki karir atau usaha yang cukup bagus? Itu termasuk salah satu ya. Baik, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Ya, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan ya anak-anak, kalau SMAK penabur seperti apa ya, supaya anak-anak di SMP Tunas Harapan bisa melihat, bisa kenal lebih dekat. SMAK Penabur Harapan Indah itu seperti apa? Yang pertama, SMAK Penabur Harapan Indah itu satu dari 17 SMA yang dimiliki oleh BPK Penabur Jakarta. Sekalipun letaknya kami ada di Bekasi, ada di Harapan Indah, tapi kami bergabungnya dengan Penabur Jakarta, bukan Penabur Jawa Barat. Karena penabur itu terdiri dari banyak penabur setempat. Ya, kami ada di 15 kota, berdiri pada tahun 1950. Jadi bulan Juli kemarin kami sudah berulang tahun yang ke-70 anak-anak. Ya. Ini sekolah miliknya GKI, ya, miliknya Sinode Wilayah Jawa Barat, ya, yaitu Gereja GKI, ya. Nah, SMAK Harapan Indah sendiri berdiri pada tahun 2008 bulan Juli, ya. Tuhan sudah merancangkan nampaknya pada saat pembangunannya SMAK Harapan Indah mulai awal pertama kali yang merintis adalah juga saya gitu ya sebagai kepala sekolah pertama. Kemudian saya ditaruh di DKI dan setelah usianya SMAK Penabur mencapai 10 tahun saya kembali lagi di SMAK Penabur Harapan Indah. Diawali dengan 3 kelas dan sampai sekarang ada alumninya hampir 2.000, 1991 yang sudah keluar dari SMAK Penabur Harapan Indah. Berarti sampai dengan hari ini kami sudah memiliki lebih dari
2.500 siswa. Karena yang saat ini masih bersekolah di SMAK Penabur Harapan Indah itu 530 siswa lebih. Ya. SMAK Penabur Harapan Indah dari awal berdiri memiliki ciri khas pendidikan karakter. Ini kami menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak cukup loh akademik. Penabur sudah terkenal memiliki kualitas akademik yang sangat tinggi, karena itu kami mengimbanginya dengan ciri khas karakter. Nah, SMAK Penabur sama dengan SMAK yang lain, kami memiliki profil lulusan BES. Jadi setiap siswa yang sekolah di Penabur diharapkan ketika lulus sudah memiliki profil gambaran sebagai seorang individu yang bitaf, ya, memiliki ketangguhan, gitu ya, tidak merasa useless dalam hidupnya, tetap semangat terus memperjuangkan segala sesuatu. Kemudian excel worldwide, terus menjadi seorang pembelajar dan prestasinya harus terus bisa terlihat, ya, bisa dimanfaatkan oleh sekelilingnya. Kemudian kami juga mengajarkan bagaimana melayani sesama dengan share with society. Harus peka, memiliki kepekaan sosial, harus bisa berempati dengan orang-orang sekitarnya. Dan BES ini dilandasi dengan trust in God. Jadi kami juga mengembangkan spiritualitas anak-anak yang bersekolah di Penabur supaya memiliki spiritualitas yang tangguh, yang unggul, yaitu tetap percaya sama Tuhan, trust in God, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Alamat sekolah kami, anak-anak, kalian mungkin juga sering lihat, kami ada di Jalan Raya Boulevard, depan Polsek ya, Polsek Harapan Indah. Ya, itu tentang kami SMAK Penabur Harapan Indah. Sekarang mari kita lihat secara keseluruhan, apa sih visi dan misinya BPK Penabur. Saya sepintas akan menyampaikan ini. Ini menjadi moto kami, bahkan semua siswa kami juga mengenal ini dengan baik, bahwa visi kami di Penabur adalah menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Nah, kalau sering terdengar di luar sana bahwa Penabur itu hanya masalah ilmu, oh tidak benar. Kami juga mengunggulkan tentang iman dan juga pelayanan. Profil kami tadi sudah menjelaskan bagaimana kami tidak hanya mencetak atau mendidik, mendampingi anak-anak siswa kami untuk menjadi seorang ilmuwan saja yang menguasai akademik, tetapi juga memiliki pengembangan dalam sisi-sisi yang lain. Kemudian misinya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani ini sifatnya bukan hanya milik orang Kristen ya, atau orang Kristiani, orang Katolik, orang Kristen, tidak, tetapi juga adalah milik universal semua orang, seperti kejujuran, seperti kerendahan hati, ya, itu tadi memiliki kepekaan sosial, itu bukan milik orang Kristen saja, tetapi milik semua orang seharusnya. Ini visi secara khusus SMAK Penabur Harapan Indah, menjadi sekolah Kristen unggul dalam karakter dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, itu yang tadi sudah saya sampaikan anak-anak. Kami memiliki visi membentuk siswa berkarakter BES, ya, BITAF, Excel Worldwide, Share with Society, Trust in God. Kemudian mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, ya. Jadi bukan hanya akademiknya, tetapi juga non-akademik, ya. Kami optimalkan itu bagi para siswa kami yang sekolah di sana. Selanjutnya, ya, dari visi misi Penabur dan juga visi misi SMAK Penabur Harapan Indah, kami memiliki program seperti ini. Ada berbagai macam program, tapi tentu saja dengan keterbatasan yang ada, saya hanya menyampaikan 4 hal ini yang kami unggulkan. Semuanya bermuara atau akhirnya kami harapkan bisa membentuk para siswa kami mencapai profil BES. Yang pertama adalah karakter D, yang sekaligus merupakan ciri dari SMAK Penabur Harapan Indah. Jadi setiap siswa itu memiliki mentor, mentornya adalah para guru yang terus kami dampingi hal-hal yang
dibutuhkan untuk dikembangkan dalam bidang karakternya. Misalnya ada anak yang menurut kami para guru ini anak udah excellent banget, udah oke banget gitu. Tapi ternyata si anak itu merasa bahwa saya tuh nggak pede. Nah, ini didampingi oleh guru supaya bagaimana meningkatkan kepedeannya itu menjadi pribadi yang semakin dilengkapi dalam pertumbuhannya. Seperti itu, kemudian nanti mereka akan membuat satu proyek-proyek bersama, kemudian akan diakhiri dengan satu acara ya, semacam perayaannya lah, closing ceremony-nya mereka menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Seperti itu. Kemudian fun project non-akademik. Ini anak-anak untuk menyeimbangkan bahwa penabur dikenal dari sisi akademiknya, maka kami memiliki proyek yaitu proyek non-akademik. Jadi anak-anak kami harapkan untuk bisa melakukan hal-hal yang merupakan pengembangan non-akademiknya. Misalnya, mereka melayani di masyarakat gitu ya. Melayani di masyarakat. Itu kami minta bahwa mereka melakukan pelayanan itu di masyarakat. Atau mereka melayani di gereja, di remaja gitu ya, sebagai pengurus remaja. Itu kami berikan apresiasi terhadap anak-anak yang seperti ini. Mungkin melakukan hal-hal lain lagi di tempat lain, di wiharanya atau di tempat yang berbeda begitu ya, sesuai dengan keyakinan, itu kami juga hargai. Bahkan juga ketika anak-anak ini memiliki aktivitas-aktivitas positif di komunitas manapun, itu kami minta untuk laporkan ke sekolah dan sekolah memberikan apresiasi terhadap para siswa ini. Kemudian pentas seni dan pameran karya seni. Nah kan, ini membuktikan bahwa kami tidak melulu OSN, Science Club gitu ya, tetapi kami ingin supaya anak-anak kami di semua bidang itu optimal berkembang. Ya, kemudian ada AHI Spirit of Competition. Jadi ini adalah kesempatan buat para siswa, baik melalui sekolah ataupun individu, kalau dia mengikuti lomba, itu juga diberikan penghargaan dari sekolah. Ya. Sebanyak-banyaknya siswa didorong, dimotivasi untuk mengikuti lomba, baik yang undangannya diperoleh dari sekolah, maupun yang sendiri. Misalnya, ketika ada anak yang mengikuti kursus di Yamaha musik misalnya, sampai ke tingkat Asia, sampai ke tingkat internasional, mereka mengikuti terus. Oh, itu dilaporkan ke kami juga sebagai satu prestasi yang kami hargai untuk yang bersangkutannya. Dengan segala dukungan, dengan segala upaya yang juga bisa kami lakukan. Ini program-program unggulan kami. Jadi jangan takut. SMAK Penabur Harapan Indah enggak melulu akademik, tetapi mengembangkan semua potensi dan mengapresiasi semua potensi, bahkan baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui sekolah. Kemudian program rutinnya. Ya, program rutin ini yang setiap tahun kami lakukan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang pertama adalah bimbingan tahap akhir. Mungkin anak-anak di SMPK, di SMP Tunas Harapan juga melakukan hal yang sama ya, ada bimbingan tahap akhir. Tetapi di SMAK HI karena memang sudah SMA, kami juga mempersiapkan anak-anak untuk bagaimana mengikuti ujian di perguruan tinggi negeri, gitu ya. Persiapan UTBK-nya kami juga bantu mereka. Kemudian ada pengayaan dan ada klinis. Pengayaan untuk anak-anak yang sudah mampu menguasai secara akademik, klinis untuk anak-anak yang belum mampu, yang membutuhkan waktu lebih lama, maka didampingi oleh guru-guru untuk melakukan program klinis ini. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau aduh susah nih di sana, ada guru-guru yang akan menemani anak-anak, membantu anak-anak untuk melakukan klinis. Selain memang remedial seperti biasanya juga dilakukan. Kemudian ada education fair. Education fair ini adalah sekolah mendatangkan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, agen pendidikan luar negeri ya, yang memberikan beasiswa dan sebagainya ke sekolah. Untuk apa? Supaya semua siswa tahu
bahwa semua siswa itu bisa memilih studi lanjutnya dengan tepat nanti, dengan perguruan tingginya, dengan program studinya. Sama nih kayak sekarang Ibu menjelaskan pada kalian nih, seperti ini nih nanti akan ada juga. Kalau kondisi tidak pandemi tentu tatap muka ya, ada stand-stand yang dibuka dan perguruan tinggi itu akan menjelaskan kepada para siswa mulai dari kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Jangan sampai nanti ketika kelas 12 anak-anak tidak tahu nih mau milih mana, karena biasanya begitu kelas 12 sudah harus mendaftar di perguruan tinggi. Kemudian ada live-in. Live-in ini kami selenggarakan juga untuk bagaimana mengasah anak-anak memiliki kepekaan terhadap sesama. Kita tahu di Jakarta, di Bekasi, kita hidup dalam lingkup yang ini saja, ternyata di daerah lain kita perlu tahu ada kehidupan yang sangat berbeda, ya. Nah, dengan live-in ini diharapkan bisa selain mengasah kepekaan sosial, juga menginspirasi anak-anak ketika nanti dewasa, ketika nanti menjadi orang yang sukses, tahu hal apa yang harus dilakukan untuk berguna bagi sesama. Bakti sosial juga demikian, tapi kalau live-in tadi tinggal di kampung, kalau bakti sosial ini kami selenggarakan di sekolah. Kemudian aksi Natal dan aksi Paskah. Seperti biasanya ini tujuannya masih sama juga, anak-anak kita harus bisa melayani sesama ya. Kemudian ada karakter formation, bina iman, dan dulu namanya karya wisata atau karya wisata ke perguruan tinggi ya, lebih ke sana, tetapi kali ini karena pandemi maka kami lakukannya dengan Career Day. Supaya anak-anak SMA tahu nih, karir itu begitu berkembang secara cepat setiap tahun gitu ya. Sehingga anak-anak tahu bahwa karir itu membutuhkan pendidikan ini, bisa memilih perguruan tinggi dan prodi yang tepat. Apa keunggulan SMAK HI? Ya, kita lihat. Keunggulan SMAK HI apa ya? Sekolah yang berkualitas itu bisa dilihat dari berbagai macam anak-anak ya. Budaya atau sistem nilainya. Kami jelas karena kami namanya juga sekolah Kristen, maka kami memiliki pendidikan karakter Kristiani. SMAK HI secara khusus membudayakan high touch, high tech. Apa artinya? Di dalam membelajarkan, di dalam mendampingi siswa-siswi, kami berupaya keras untuk menggunakan teknologi yang tinggi dan memperlakukan anak-anak dengan high touch, dengan hati, dengan melayani, dengan secara sungguh-sungguh ketulusan hati melayani seorang siswa kami, memperhatikan dengan penuh. Kemudian yang tadi di depan juga sudah saya katakan, kami memiliki visi ke depan para siswa memiliki profil base. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajarannya metode dan media yang inovatif. Ini terbukti ya anak-anak. Ketika sekarang pembelajaran jarak jauh, kami menggunakan berbagai media interaktif maupun juga media-media yang lain yang kami gunakan supaya para siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Ya, penggunaan IT tentu sudah tidak diragukan lagi. Saat ini pembelajaran jarak jauh kami menggunakan Zoom. Zoom-nya bukan Zoom ini, tetapi Zoom berbayar yang bisa digunakan sepanjang waktu, seperti itu. Kemudian berbagai media, metode kami lakukan. Kami menggunakan 4 metode anak-anak ya, yang memang dibutuhkan untuk era ini. Kemudian memfokuskan pengembangan kemampuan yang dibutuhkan di era digital, guru-guru yang bagus dan terus mau belajar. Kalau kami memiliki profil base untuk siswanya, kami juga memiliki profil guru. Profil gurunya itu harus penabus gitu ya. Nah, ininya banyak banget, tetapi salah satu di antaranya adalah sebagai seorang guru, guru-guru SMAK Menabur Harapan Indah haruslah seorang yang pembelajar, memiliki ability to learn, terus mau belajar. Dalam era pandemi seperti sekarang, ketika bulan Maret lalu kita harus stop, tidak boleh ada lagi tatap muka, maka guru-guru harus berubah cepat. Dari mana bisa seperti itu? Belajar. Gurunya juga harus belajar. Belajar menggunakan IT, belajar menggunakan berbagai metode dan media yang perlu digunakan
untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya sangat variatif. Saya sendiri sering lupa kalau tatap muka itu banyak banget gitu ya. Tetapi dalam kondisi pandemi sekarang setidaknya kami masih memiliki 10 ekstrakurikuler. Bidang IT kami masih memiliki jurnalistik, coding, IT for business. Di bidang olahraga kami masih punya juga. Olahraga apa yang bisa dilakukan? Catur secara online masih bisa. Bidang seni, bidang spiritual kami masih bisa lakukan. Sehingga kami masih tetap memiliki ada 10 ekstrakurikuler yang kami jalani di masa pandemi ini. Kemudian di pengembangan diri kami juga memiliki guru-guru BK yang bagus, lulusan yang bagus sehingga mendampingi para siswa dengan pengalamannya, dengan profesionalismenya. Guru BK bukan seorang polisi, tetapi guru BK adalah seorang mentor yang mendampingi para siswa untuk bersama-sama para siswa ketika mengalami pergumulan dan meningkatkan potensi dirinya. Berikutnya, kita lihat berikutnya apa keunggulan SMAK HI ya. Prestasi akademis. Ya, anak-anak prestasi akademisnya sudah tidak diragukan lagi pastinya ya. Karena kami seluruh SMAK penabur ini secara bersama menggumuli materi yang mau disampaikan, guru-gurunya sama saja begitu ya. Kalau pencapaian prestasi sangat ditentukan siapa muridnya ya. Tetapi rata-rata nilai UNBK kami yang terakhir itu masih peringkat 2 MIPA dan peringkat 1 IPS. Peringkat 2 MIPA-nya kami kalah dengan satu sekolah yang jumlah siswanya tidak lebih dari 15 orang. Sementara anak MIPA kami 150 orang lebih. Bisa dibayangkan kan kalau di rata-rata ada anak yang top, tapi ada yang juga masih tertinggal. Nah, kemudian prestasi non-akademik. Ini di bidang paduan suara. Kami memperoleh 2 gold medal di Bali International Choir Festival ya. Kemudian setelah gold medal ini dilombakan lagi di championship-nya, kami memperoleh silver ya. Kemudian ada berbagai prestasi akademik kami yang lain, ada Mandarin, futsal, floorball, kemudian ada juga basket ya. Itu sudah terbiasa diperoleh oleh SMAK Penabur Harapan Indah dan juga band maupun modern dance-nya. Di bidang-bidang seni ini Penabur Harapan Indah sangat luar biasa. Bahkan band-nya ini tidak pernah tidak memperoleh prestasi di tahun-tahun berjalan ya. Seperti itu anak-anak. Bahkan prestasi tertingginya adalah pernah mencapai memperoleh kemenangan di Jingle Dare-nya Indomie ya. Sehingga itu benar-benar melambungkan nama band SMAK Penabur Harapan Indah. Kemudian alumninya. Alumni kami yang terakhir yaitu di tahun 1890, PTN yang dimasuki oleh para siswa kami ada 68 ya, dengan prodi terbaik. Bukan hanya asal PTN perguruan tinggi negeri, tapi prodinya misalnya nggak ada yang milih, nggak gitu. Tetapi prodinya adalah prodi yang kompetitif, prodi yang dipilih oleh banyak orang lain. Kemudian beasiswa perguruan tinggi negeri dan juga PTS terbaik. Perguruan tinggi swasta di Jakarta ini nggak kalah anak-anak dengan perguruan tinggi negeri. Bahkan secara internasional ada banyak perguruan tinggi swasta di Jakarta yang lebih tinggi peringkatnya ketimbang perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ya, ini. Kemudian karir dan usaha alumni yang baik. Ada alumni kami yang menjadi Miss Tourism tahun 2019. Ada yang juga memiliki prestasi padahal S1-nya di perguruan tinggi swasta. Itu tadi saya katakan. Di perguruan tinggi swasta S1-nya, tetapi ternyata ketika berkompetisi di internasional memperoleh beasiswa di Australia. Ya, 100%. Beasiswa 100% itu nggak mudah, tetapi bisa didapatkan oleh dia. Ya. Kemudian juga ada alumni-alumni kami yang di bidang entrepreneur yang sekarang ini sudah cukup memiliki nama. Ya, ini universitas yang ada di tahun 2017-18 ada 72,
Kemudian di tahun 2018-2019 ada 68. Tahun ini kami belum bisa lengkapi karena memang belum selesai semuanya. Tetapi untuk SBMPTN, SNMPTN itu sudah ada, tapi belum kami lengkapi dengan yang lain-lain. Cukup membanggakan untuk itu. Silakan next. Silakan Pak Julius. Ya, oke. Kita saksikan bersama ya anak-anak, ada video singkat nggak lama yang akan kita saksikan bersama. Iya, ini anak-anak sedang belajar dengan fasilitas yang ada di ruang belajar kami. Ini kantin kami anak-anak. Ini kantin kami, kantinnya tentu sangat terstandar ya. Bahkan nggak boleh ada makanan yang bervetsin dan sebagainya. Ini dilengkapi dengan alat-alat kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Ini parkir kami untuk anak-anak SMA, boleh membawa motor dengan persyaratan khusus ya. Kami disiapkan juga dengan tenaga-tenaga yang terampil untuk ini, dan setiap saat kami evaluasi kinerjanya. Ini lapangan yang ada di belakang sekolah, kami memiliki banyak lapangan, sehingga ketika kegiatan CAP kami tidak perlu meminjam ke tempat lain. Kami memiliki ini, bahkan aula kami juga menjadi bagian dari lapangan olahraga yang indoor sifatnya. Nah ini anak-anak, kita bisa lihat, ya, ini toilet kami. Toilet kami bisa dibilang selayaknya toilet hotel bintang 5 ya. Ini lab-lab kami, ya, lab kami terstandar secara nasional, lengkap, ada lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab bahasa, kemudian juga ada lab komputer secara khusus. Kami juga punya pembelajaran untuk tari, pembelajaran untuk seni rupa, untuk seni musik, secara terpisah ruang-ruangnya. Ya. Ini melengkapi pembelajaran, ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat untuk belajar, dilengkapi juga dengan peralatan duduk, kursi-kursi yang ya kekinian lah ya, bukan hanya kursi seperti biasa. Siswa juga diberikan loker-loker. Nah ini kegiatan akademis yang berjalan nih anak. Ini lab kami ya, olahraga ya, mudah-mudahan ini semua memang bisa mendukung aktivitas siswa yang belajar di sana, mengembangkan diri. Ya, ini ada kelas meeting ya, seru-seruannya anak-anak, program OSIS ini, ya kami punya program unggulan di OSIS yaitu Excelsior, yang biasanya di penutupannya kami menghadirkan artis-artis dan juga, ya ini yang, ya silakan untuk testimoni, apakah bisa terdengar? Tidak bisa terdengar ya. Ya, ini siswa kami yang saat ini masih sekolah di tempat kami merasakan bahwa memang di SMAK Penabur Harapan Indah bukan hanya diberikan pelajaran, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang lain yang memampukan mereka untuk bisa tangguh menghadapi kesulitan. Ya. Ini siswa kami yang S1-nya di perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, begitu ya, tetapi kemudian dia memperoleh, dari situ juga dia lulus dengan summa cum laude, kemudian memperoleh beasiswa dan saat ini studi di Australia.
dengan beasiswa penuh. Ya, karena nggak memungkinkan jika biayanya sangat tinggi, tetapi dengan beasiswa penuh dia bisa kuliah di Australia. Ini siswa kami yang sekarang masih sekolah, gitu ya. Sama kesaksiannya dengan yang tadi bahwa mereka merasa nyaman sekolah di SMAK HI dengan guru-guru yang mendampingi mereka. Ini alumni angkatan pertama yang juga seorang ketua ikatan alumni, memiliki karir yang cukup bagus, ya, dari perguruan tinggi negeri, lulusan dari perguruan tinggi negeri, ya. Nah, ini kondisi sekolah yang ada di lingkungan SMAK Penabur Harapan Indah. Baik, Pak Julius, apakah bisa lanjut di presentasi saya? Boleh, Bu, boleh. Bu Siwi. Ya. Ya, kalau boleh 5 menit lagi ya. Oke, Pak, saya akan lebih cepat, Pak. Ya, anak-anak, pada saat ini perkenankan saya menyampaikan penerimaan siswa baru yang mulai hari ini sudah dibuka, ya. Pendaftaran untuk pertama kali yaitu di hari ini sampai dengan 15 September adalah penerimaan siswa baru yang non-tes, gitu ya. Coba Pak Julius cepat gantikan dengan slide yang lain. Halo Pak, next slide. Ya ini anak-anak. Untuk persyaratan jalur non-tes, ya, jalur non-tes ini nilai rapot pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu adalah kalau KKM-nya kurang dari 75, maka nilai minimalnya 75. Gitu. Jika KKM-nya lebih dari 75, maka yang diperoleh harus KKM plus 2. Ya, ini tidak bisa langsung diterima di SMAK Penabur Harapan Indah, hanya tinggal mengikuti tes potensi akademik. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami masih KKM plus 7, sekarang enggak. Ya, sekarang kalau KKM-nya kurang dari 75, bahkan 75 sudah kami terima. Seperti itu, ya. Itu tadi jalur non-tes pertama. Jalur non-tes kedua masih ada, dan jalur non-tes ketiga. Kemudian kalau ada siswa yang nilainya nggak mencapai segitu, gimana Bu? Harus mengikuti tes, ya. Tesnya itu tes pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran matematika. Itu saja. Semuanya dilakukan secara online. Baik jalur tes maupun non-tes juga harus mengikuti tes TPA, tes potensi akademik, atau seringkali secara cepat orang bilang psikotes, seperti itu ya. Kemudian ini anak-anak, kenapa saya menyampaikan sekarang di jalur non-tes, itu jalur non-tes 1 dan jalur non-tes 2 masih memungkinkan, tapi yang paling banyak benefit yang didapatkan adalah jalur non-tes 1, yaitu ada early bird. Early bird itu apa? Early bird itu adalah calon siswa yang membayar paling cepat, ya, paling awal gitu. Sampai dengan kapan? Sampai dengan tanggal 31 Oktober, maka akan memperoleh pengurangan dari uang pangkal, sumbangan sarana pendidikan SSP itu 2 juta. Kemudian kalau sampai tanggal 18 Desember dikurangi 1 juta, gitu ya. Nanti anak-anak kalau hari ini tidak mendengarkan bersama orang tua, tolong disampaikan kalau yang mau berminat ke SMAK Penabur Harapan Indah, manfaatkan kesempatan ini, lumayan. Dan di grade di tes pertama, non-tes pertama, di jadwal non-tes pertama itu masih ada grade A, grade B. Kalau nanti tidak ada grade A, grade B, ya. Adanya hanya grade C, semuanya standar. Berikutnya
Apalagi mohon maaf, mau revisi. Ya. Untuk early bird, ternyata ada perubahan bahwa yang pemotongan 2 juta rupiah dilakukan jika siswa pembayaran SSP sampai dengan 15 Oktober 2020. Jadi tidak 31 Oktober, tapi 15 Oktober 2020. Oh, oke. Terima kasih. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya ada sibling. Apa itu sibling? Sibling itu pemotongan bagi calon siswa yang memiliki kakak adik kandung ya dalam satu keluarga yang bersamaan masuk. Misalnya adiknya masuk ke SD, kakaknya masuk ke SMA gitu. Atau adiknya sudah ada, itu namanya sibling bersamaan. Tapi ada sibling existing. Kakaknya sudah ada nih di kelas 3 SMA, adiknya mau masuk, maka akan dapat sibling existing. Seperti itu ya. Nah, ini bisa ada pengurangan. Kalau sibling bersamaan 10%, kalau sibling existing 5%. Lanjut? Ya, lanjut. Lanjut aja, Pak. Lanjut, silakan. Ya. Ya, lanjut lagi. Ini masih sama sibling, ya. Ya. Ya, lanjut lagi. Ya, alumni. Nah, apa itu alumni? Gini anak-anak, kalau orang tua kalian pernah belajar di penabur, apakah waktu dia kecil di TK atau dia di SD, di SMP, di SMA gitu ya. Pokoknya pernah belajar dan memiliki bukti bahwa dia pernah belajar rapot misalnya atau ijazah, maka akan mendapatkan pemotongan Rp500.000 hanya untuk 1.000 pendaftar pertama. Ya, ini sifatnya cashback. Lanjut. Lanjut. Ya, anak-anak mungkin kalau kalian berminat, hari ini itu ada pembukaan PSB-nya, karena itu ada pemotongan untuk uang formulir sebesar Rp99.000 ya kalau mau mendaftar di hari ini. Hari ini juga ada acara Gembita Penabur ya. Seperti itu. Nah, silakan kalau mau mengikuti. Nah, hal-hal lain yang tidak bisa kami sampaikan di tempat ini, silakan anak-anak bisa menghubungi SMAK Penabur Harapan Indah atau menghubungi nomor yang bisa dituliskan ya, Pak Mario atau Pak Julius. Silakan dituliskan di chat nomor WA-nya supaya nanti bisa dihubungi oleh anak-anak ya. Demikian anak-anak, jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi SMAK Penabur Harapan Indah. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian, untuk waktu yang sudah diberikan bagi kami SMAK Penabur Harapan Indah, dan terkhusus untuk SMAK SMPK Tunas Harapan Nusantara, Pak Yudi dan tim yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Jika ada kalimat, kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih untuk pemaparannya dari Ibu Siwi sebagai Kepala Sekolah SMAK Penabur Harapan Indah. Semoga kita ke depan bisa saling mendukung, bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Ya, demikian anak-anak, terutama untuk yang anak kelas 9, semoga pemaparan dari Ibu Siwi sebagai Kepala Sekolah SMAK Penabur Harapan Indah bisa kalian pahami, dan semoga untuk semua orang tua yang mendengarkan, yang kebetulan mendengarkan, bisa segera menindaklanjuti untuk penempatan putra-putri kita yang sekarang duduk di kelas 9. Ya, sekali lagi mengucapkan untuk tim SMAK Penabur Harapan Indah yang telah memberikan renungan hari ini, ibadah hari ini, ya terutama untuk tim dari SMAK Penabur Harapan Indah, Ibu Siwi, kemudian Pak Rey, Pak Julius Henry, beserta tim, serta Pak Lazarus Mario, serta tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, tepat di pukul
8:21 di hari Rabu 9 September 2020. Kami akan mempersilakan anak-anak kami, Bu, untuk masuk di kelas online kami. Ya, terima kasih ya, Bu. Jaga kesehatan. Salam sehat semuanya ya, Bu. Ya, Pak Aris. Salam Ya, sehat, silakan, Pak. Ya. Pak Aris. Iya. Oke, ya tadi Tracy ada bilang ada mau kasih pertanyaan. Mungkin ada mau ini silahkan. Iya, silakan Tracy. 2 menit ya, 2 menit ya pertanyaan, dan ada teman-teman bapak anak-anak mungkin yang ingin menjawab, silahkan. Oke, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Cepat aja nih buat teman-teman yang mungkin tadi udah memperhatikan, aku bakal ngasih 2 pertanyaan. Buat 2 orang yang bisa jawab bakal kasih hadiah ya. Oke, yang pertama, apa tema ibadah kita hari ini? Yang jawab bisa langsung open mic. Anak-anak, Bapak dong. Oh iya, ada, silahkan. Tristan, silakan buka kameranya, jawab pertanyaan dari Tracy. Tema hari ini when I useless. Oke. Kurang tepat nih. Ada siapa lagi yang mau? Julius. When I feel lonely. Masih kurang tepat. Kurang. Tepat. Priscilla, Alena. Itu banyak tuh. Priscilla. When you feel useless. Nah. Siapa namanya? Priscilla, Alena. Alena Barbudi. Oke, Priscilla. Oke, satu lagi ya. Ini buat 1 orang lagi. Siapa nama guru yang tadi membawakan firman pas kita ibadah? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Suwandi, silakan. Pak Ray. Oke, betul. Terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Hadiahnya adalah kita akan memberikan voucher 25.000 buat Priscilla dan Julius ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke. Dipersilahkan kembali. Ya. Ya, terima kasih Tracy. Aris dan teman-teman, anak-anak silakan. Terima kasih ya, maaf, Pak. ada jam yang Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pamit. Ya. Pamit. Ya.